Waktu kita mengerti dukungan kita berasal dari Tuhan, ketika orang pergi kita nggak kecewa. Karena kita tahu kalau mereka dukung kita, mereka support kita, mereka nilai baik kita, itu datangnya dari Tuhan. Waktu kita mengandalkan Tuhan. Sehingga ketika mereka pergi, kita nggak kecewa. It is the time for morning with the word. Puji Tuhan, selamat pagi. Bergabung lagi di Morning with the Word YouTube channel saya Mario Marcelo. Setiap pagi biarlah kita menunjukkan bahwa kita mengandalkan Tuhan dengan cara baca firman. Mengawali hari dengan doa dan firman Tuhan. Karena kita memprioritaskan Tuhan, mengandalkan Tuhan, menaruh harapan kita hanya pada Tuhan. Dan saya percaya Tuhan punya berkat, Tuhan punya kebaikan hari ini. Tuhan punya jawaban doa hari ini buat kita. Manusia secara alami butuh dukungan, pujian, dorongan dari orang sekitarnya. Entah dari teman, sahabat, keluarga, orang di sekitarnya. Bahkan butuh penilaian, butuh dianggap berharga oleh orang di sekitarnya. Tapi bagaimana jika orang di sekitarnya tidak menilai dia dengan baik, tidak menghargai dia, bahkan tidak mendukung dia? Nah, Tuhan tidak mau kita terlalu bergantung pada manusia. Saya ulang, ini bahasan kita. Tuhan tidak mau kita terlalu bergantung pada manusia. Tuhan mau kita bergantung kepadanya. Di dalam Yeremia 17 ayat yang kelima dimulai dikatakan seperti ini, beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ayat 7 bilang begini, tetapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Memang saya akui setiap kita cenderung seringkali menaruh persetujuan, penerimaan pada orang lain, menaruh rasa ingin didukung pada orang lain, rasa ingin disupport pada orang lain. Seringkali kita bergantung pada orang lain, dan Tuhan mengingatkan lewat ayat ini, jangan mengandalkan manusia, jangan mengandalkan orang, jangan terlalu bergantung pada orang, tapi bergantunglah pada Tuhan. Karena orang di sekitarmu bukan untuk diharapkan dukungannya, penilaiannya, tapi untuk dikasihi. Tapi Tuhan bilang andalkanlah Tuhan, karena Tuhan bisa diandalkan. Tuhan pakai orang-orang di sekitar kita untuk dukung kita, untuk menilai yang baik buat kita. Tuhan bisa pakai orang-orang di sekitar kita untuk dukung kita, untuk support kita. Tapi Tuhan gak mau kita bergantung pada orang. Dan bahkan seringkali orang yang di sekitar kita, ketika kita menaruh harapan pada mereka, mereka mengecewakan. Mereka gak dukung kita, mereka gak support kita, mereka gak kasih kita nilai yang baik. Tapi kita harusnya mengandalkan Tuhan saja. Karena Alkitab bilang begini, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Ayat 8-nya bilang begini, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Daunnya tetap hijau, artinya tetap fresh, tetap segar. Tidak berhenti menghasilkan buah, artinya tetap prosper, berbuah, memiliki hasil dalam kehidupannya, memiliki sesuatu dalam kehidupannya. Itu orang yang mengandalkan Tuhan. Ketika kita mengandalkan manusia, seringkali kita kecewa. Seringkali orang malah gak dukung kita. Orang bukan kasih nilai baik buat kita, kasih nilai buruk buat kita. Itulah pentingnya kita mengandalkan Tuhan. Dan Tuhan bisa diandalkan. Sama-sama bilang Tuhan bisa diandalkan. Ingat ketika kisah Gideon diserang musuh karena akan ada panen. Diserang orang Midian, orang Amalek. Yang jumlahnya kurang lebih pasukannya 300.000 pasukan. Alkitab menggambarkan seperti pasir di laut, ontaknya. Pasukannya bergelimpangan sangat banyak. 300.000 orang kurang lebih. Gideon punya pasukan 32.000. Tapi ketika Gideon datang pada Tuhan, minta tolong pada Tuhan, Tuhan berkata dan Tuhan mengajar ini. Tuhan bilang kebanyakan yang dukung kamu kebanyakan. Dan Gideon mensortir dengan cara yang Tuhan suruh. Dan satu persatu pergi. Hingga 300 orang.
Saya rindu kita masuk ke adegan ini. Kita menyaksikan orang-orang yang tadinya dukung kita ada di pihak kita, mereka membalikkan badannya dan pergi dari kita. Itu yang dirasakan, dilihat secara kasat mata oleh Gideon. Orang-orang yang dukung kita pergi. Dan Gideon hanya punya 300, dukungannya hanya sedikit. Mungkin sekarang tadinya banyak orang dukung saudara, sekarang jadi sedikit. Tapi ketika engkau andalkan Tuhan, Tuhan bisa pakai dukungan yang sedikit tetap menerima kemenangan. Dan Gideon kita tahu akhir kisahnya mengalami kemenangan dengan 300 orang itu. Tapi poin penting yang saya mau beritahu buat setiap kita, waktu kita mengerti dukungan kita berasal dari Tuhan, ketika orang pergi kita nggak kecewa. Karena kita tahu kalau mereka dukung kita, mereka support kita, mereka nilai baik kita, itu datangnya dari Tuhan. Waktu kita mengandalkan Tuhan. Sehingga ketika mereka pergi, kita nggak kecewa. Kita nggak taruh harapan pada orang-orang itu. Kita hanya taruh harapan pada Tuhan. Kita hanya bergantung pada Tuhan. Dan kita tahu sekalipun orang-orang pergi dan tidak dukung, ada Tuhan buat kita yang sanggup kasih kita kemenangan. Amin. Ya, saya percaya Tuhan bisa pakai orang dukung. Tapi poin saya adalah supaya kita jangan terlalu berharap pada manusia, tapi berharap pada Tuhan. Kalau pola pikirmu benar seperti ini, orang pergi dan tidak dukung kamu lagi, kamu gak terlalu kecewa. Mungkin ada kecewa sedikit, tapi cepat terobati karena kamu tahu dukungan yang selama ini terjadi di hidupmu lewat orang-orang, datangnya bukan dari pribadi orang itu semata, tapi seizin Tuhan. Tapi Tuhan yang membuatnya, Tuhan yang skenarionya, Tuhan yang punya agendanya. Dan kita memilih hanya mau andalkan Tuhan. Dan waktu andalkan Tuhan, kita tidak kecewa. Kita seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Tetap berbuah, tetap hijau daunnya, tetap segar. Dan kita harus taruh nilai diri kita pada Tuhan. Bukan, gak banyak yang dukung, kita gak bernilai. Gak banyak yang kasih nilai positif, kita gak bernilai. Kita dinilai oleh Tuhan. Daud bilang begini, Mazmur 139 ayat 13-14. Sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat. Jiwaku benar-benar menyadari. Kalau kita tahu kita berharga di mata Tuhan, Tuhan menilai kita dengan baik. Kita puas dalam hubungan kita dengan Tuhan. Kita puas dalam hal dukungan karena kita puas. Cukup dukungan Tuhan buat kita. Enough, sangat cukup. Bahkan lebih dari cukup dukungan Tuhan buat kita. Penghargaan Tuhan buat kita. Penilaian Tuhan buat kita. Kita tidak akan menuntut orang lain nilai kita. Orang lain dukung kita. Kita tidak akan menuntut. Justru kita akan dukung orang, kita akan nilai orang, kita akan encourage orang, kita akan semangati orang, kita akan support orang. Karena kita sudah cukup. Dukungan Tuhan cukup. Support Tuhan cukup. Nilai yang Tuhan kasih buat kita cukup. Kita puas dengan apa yang Tuhan kasih buat kita. Sehingga kalau orang tidak dukung, orang kasih nilai negatif, orang pergi, itu tidak mengganggu kita, itu tidak membuat kita kecewa. Bukan artinya kita nggak bangun hubungan dengan orang lain. Bukan itu poin bahasan saya. Tapi poin bahasan saya, kita tidak terlalu, bahkan kita tidak mengandalkan manusia, mengandalkan orang. Justru kita menjadi berkat buat orang lain. Karena kita mengandalkan Tuhan. Haleluya. Sekali lagi Tuhan, baharui pola pikir kita. Sekali lagi Tuhan, tolong kita supaya kita nggak salah berpikir, salah merasa, dan salah bertindak. Mari ambil waktu ucap syukur. Tutup matamu jika engkau bisa tutup mata. Renungkan betapa Tuhan baik menuntun kita, membukakan rahasia firman-Nya, menjamah kita dengan firman-Nya, mengingatkan bahwa kita terlalu bergantung mungkin kepada manusia selama ini. Dan kita perlu ingat lagi bahwa terkutuk orang yang mengandalkan manusia. Kita mengandalkan Tuhan saja. Terima kasih Tuhan buat apa yang kau katakan di pagi hari ini. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Mari naikkan syukur, ambil waktu. Bersyukur Tuhan baik, Tuhan baik. Engkau baik Tuhan. Hamba berdoa
Buat setiap pribadi yang menyaksikan Morning with the Word, yang sakit, mari Tuhan sembuhkan. Yang lemah, mari Tuhan kuatkan. Yang susah, Tuhan hibur. Bahkan setiap pribadi beroleh kemenangan di pagi hari ini. Rumah tangga yang bermasalah Tuhan pulihkan dalam nama Yesus. Anak-anak muda yang sedang khawatir tentang masa depannya, ingatkan mereka pagi ini bahwa Tuhan mendukung mereka untuk masa depan yang cerah. Terpujilah namamu, di dalam nama Yesus hamba beriman, urapan baru mengalir untuk kami melangkah di hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Puji Tuhan, yes, Tuhan baik. Nah, tulis di kolom komentarmu, karena saya nggak bisa dengar responmu ketika mendengar firman Tuhan, perkataan Tuhan yang disampaikan pagi ini. Tapi saya bisa mengetahuinya kalau engkau menulis di kolom komentar. Boleh tulis juga pokok doa, ingin didoakan apa, tulis juga. Kita akan berdoa juga teman-teman yang menyaksikan di Morning with the Word. Kalau ada teman yang tulis pokok doa di kolom komentar, kita juga support doa. Kita percaya doa orang benar, besar pengaruhnya, besar kuasanya. Kalau kamu diberkati program di pagi hari ini Morning with the Word, bahasan mengenai jangan mengandalkan manusia, bagikan kepada temanmu, sahabatmu, keluargamu, bahkan bagikan di media sosialmu, biar banyak orang ikut diberkati. Selamat pagi, Tuhan berkati. See you.